Selamat pagi saudara, Shalom. Saya bersyukur pada saat ini sekali lagi kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saat ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Kesadaran pada Pentingnya Kesabaran. Saudara, jika kita amati fenomena hidup di zaman ini, saya kira bukan sesuatu yang berlebihan jika dikatakan kita hidup di zaman yang serba instan. Kopi instan, mie instan, bumbu-bumbu sekarang juga tersedia yang sudah siap alias instan. Saudara sebut saja mau masak apa, soto, rawon, opor, semuanya sudah tersedia. Belum lagi kita bicara yang lebih serius, ijazah instan misalnya. Beberapa waktu yang lalu saya juga memiliki kesempatan diskusi sama beberapa orang tua ngobrol tentang artificial intelligence. Anak-anak zaman sekarang bisa menggunakan AI untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Saudara, pada prinsipnya dari yang instan-instan ini biasanya adalah kalau ada yang praktis, kenapa mesti susah? Nah saudara, apakah yang namanya instan ini salah? Memang, dalam konteks tertentu prinsip instan dapat sangat membantu. Sebagai contoh, dalam kondisi darurat di sebuah tempat di mana terjadi bencana alam, bisa jadi mie instan adalah salah satu bantuan yang sangat cocok. Dibutuhkan sesuatu yang cepat, praktis, supaya korban bencana alam ini dapat disuplai paling tidak dalam kebutuhan makanan mereka. Atau saudara, bagi para mahasiswa, ada aplikasi seperti Zotero dan Mendeley yang sangat menolong untuk membuat tulisan sesuai dengan kaidah penulisan sebuah paper ilmiah. Dan ini sangat praktis. Tetapi saudara, di sisi lain, budaya instan juga memiliki sebuah potensi ancaman, yaitu budaya kesabaran yang secara bertahap bisa memudar. Hal ini dapat terjadi karena orang sudah terbiasa dengan budaya cepat yang ditawarkan di sekelilingnya. Dan ketika ada sesuatu yang membutuhkan proses, maka ada semacam ketidakpuasan yang pada akhirnya tumbuh menjadi sebuah ketidaksabaran. Saudara, menjadi sabar merupakan hal yang sangat penting. Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, bagian firman Tuhan ini memberikan sebuah analogi yang menurut saya sangat menggambarkan bagaimanakah orang yang sabar itu. Dia disamakan dengan lebih dari seorang pahlawan. Dia juga disamakan dengan orang yang berhasil merebut kota, melebihi orang yang merebut kota. Istilah-istilah yang dipakai sangat erat dengan istilah peperangan atau menang dalam peperangan. Dan memang saudara, orang yang sabar sebenarnya ia berhasil menang dalam sebuah peperangan untuk menundukkan musuh yang paling susah untuk dikalahkan. Sehingga Amsal memberikan analogi sebuah kemenangan yang sangat akbar karena dikatakan melebihi pahlawan, melebihi orang yang merebut kota. Saudara, siapa musuh yang dimaksudkan? Musuh tersebut gak lain dan gak bukan adalah diri sendiri. Ya saudara, orang yang sabar sebenarnya dia telah menundukkan dirinya sendiri sehingga dia memiliki sebuah daya tahan untuk menghadapi sesuatu dan dapat mengontrol pikiran, perkataan, dan tindakannya untuk mengeluarkan respons yang tepat pada satu pergumulan atau sesuatu yang dia hadapi yang tidak diharapkan dan bukanlah respons yang merusak. Saudara, inilah definisi kesabaran. Dalam Alkitab kita pernah mendengar kisah tentang Musa, bukan? Suatu kali orang-orang Israel mengeluh kesekian kalinya karena kehausan dan minta air. Tuhan pun menyuruh Musa untuk menunjukkan kuasanya dengan menyentuhkan tongkat Musa ke sebuah batu. Musa alih-alih menyentuhkan, dia memukulkan tongkatnya karena sudah kehilangan kesabaran pada Israel. Sudah beberapa kali bersungut-sungut dan menunjukkan keraguan mereka pada Tuhan yang memanggil dan mengeluarkan mereka dari Mesir. Saudara, apakah Tuhan senang dan memuji apa yang Musa lakukan? Tidak. Tuhan justru menegur ketidaksabaran Musa yang membuatnya tidak dapat memasuki tanah Kanaan. Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membutuhkan kesabaran. Dan ketika kita menjadi tidak sabar, biasanya akan muncul emosi, kekecewaan, dan kemarahan. Dan kalau ini sudah terjadi, apakah kemudian permasalahan yang kita hadapi bisa selesai?
belum tentu dan seringnya bahkan menjadi lebih runyam. Saudara menantikan suami yang belum berubah karena kurang peduli pada keluarga. Atau suami sedang menantikan istri yang suka sekali ngomentari secara negatif segala hal, bahkan yang kecil-kecil, alias suka ngomel. Mendidik anak, merintis usaha, mengembangkan sebuah pelayanan, dan banyak hal yang lain lagi. Yang intinya, saudara, kita membutuhkan kesabaran untuk menjalani sebuah proses atau menantikan hasil. Saudara, sabar ini artinya bukan gak ngapa-ngapain dan pasif saja. Jangan salah paham dalam memaknai apa yang saya sampaikan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita secara tepat, secara konsisten, bahkan ketika kita menghadapi tantangan. Saudara, inilah kesabaran. Tuhan kiranya menolong kita untuk sabar, sebagaimana keteladanan Kristus yang menunjukkan kesabarannya pada kita anak-anaknya, sehingga dia tetap memutuskan untuk mengasihi dan bahkan menebus kita ketika kita masih berdosa. Yang pada akhirnya kesabaran Kristus, saudara, justru menghasilkan kemenangan yang besar, yaitu pemulihan relasi antara Allah dan manusia berdosa, yaitu saya dan saudara. Sekiranya dia tidak sabar, maka binasalah kita. Salam sadar untuk bersabar. Tuhan memberkati saudara.